Nah, jadi Anda lihat program Masisir itu kembali ke dua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Markas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial. Tamu seorang guru. Beliau adalah seorang guru keilmuan Masisir, yang mana kalau kita tahu beliau sudah sering sekali mengisi di berbagai kajian dan seminar di Sentro Masisir. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Fahmi Ain Fathah. Tepuk tangan dulu, Pak. Ini Ustadz, jadi pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara masalah global, bagaimana problematika Masisir dari sisi keilmuan, Ustaz. Ya kan? Kalau kita tahu kan sekarang itu banyak para Masisir, mereka datang ke Mesir itu kadang lupa akan tujuannya. Nah, ini menurut antum bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi problematika Masisir secara umum ya. Ya memang Masisir itu masih banyak punya masalah, tapi saya lihat masalahnya itu kembali kepada dua hal, Mas. Kalau saya lihat secara umum, menurut saya pribadi, jadi mereka kembali ke yang pertama, kalau kita ingin jadi Masisir, itu kita tidak boleh manja. Yang kedua, Masisir itu kebanyakan belum siap. Apa maksudnya manja? Ya, manja di sini maksudnya karena Masisir itu kebanyakan di Mesir itu jadwal kita belajar, kemudian jadwal kita kajian, itu semuanya bebas. Jadi mau apapun kita di Mesir itu tergantung kita. Nah, kalau kita orangnya manja, pengen yang diatur semua, pengen disiapkan, kalau belajar harus ada gurunya, tidak mau mencari sendiri. Kalau kita manja seperti itu, kita gak akan jadi apa-apa di Mesir. Dan banyak orang yang manja ternyata di Mesir. Dia sudah punya background keilmuan yang bagus di Indonesia, tapi sampai ke Mesir dia kaget karena di Mesir harus mengatur diri sendiri. Nah, itu manja. Kalau manja kita gagal di Mesir. Yang kedua, belum siap. Nah, belum siap ini juga banyak bentuknya. Ya, orang belum siap kadang karena sekarang apalagi misalnya Masisir itu yang datang ke Mesir orangnya udah dari berbagai macam latar belakang. Ya. Misalnya ada yang dari pondok pesantren, sekarang ada yang dari dari madrasah aliyah, ada yang dari SMA. Nah, teman-teman yang dari madrasah aliyah, dari SMA, kebanyakan secara keilmuan belum siap dengan dengan talaki dan dengan kajian di Mesir. Ya, biasanya orang-orang yang datang ke Mesir itu nol dari awal, itu paling tidak mereka membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk mempersiapkan diri, karena mereka harus belajar nahwu, belajar sharaf, belajar balaghah, harus belajar bagaimana bisa menerima penyampaian dari seorang guru. Ketika dia siap, berarti posisinya dia udah tingkat 3 atau tingkat 4. Pas siap-siap, ternyata dia udah lulus dari Azhar dan harus pulang. Nah, itu juga sebenarnya problem. Nah, jadi Anda lihat program Masisir itu kembali ke dua hal. Yang pertama, banyak yang manja. Yang kedua, masih ada sebagian yang belum siap. Berarti lebih membutuhkan peraturan, Ustadz ya. Entah itu peraturan yang dibuat oleh orang lain sehingga dia bisa terpaksa untuk melakukan itu sendiri, dan juga paksaan dari diri dia sendiri gitu ya. Ya, jadi bisa dikembalikan ke peraturan. Ya, misalnya kayak teman-teman markas. Ya, teman-teman markas mengadakan komunitas. Di dalam komunitas tentu ada aturannya, tentu ada jam belajar dan lain sebagainya. Tapi yang paling bagus memang kembali kepada diri sendiri dan mau berjuang. Kalau dia sudah merasakan itu, dia akan merasakan nikmatnya. Ya, karena dia tahu yang dia kejar, gitu, seperti itu, Mas. Apakah mungkin salah satunya itu dengan itu, Ustaz? Dengan adanya rumah-rumah binaan, dengan adanya sekarang kan ada di beberapa keluarga itu mengadakan kayak seminar khusus gitu, seminar khusus atau ada daurah khusus, itu apakah bisa membantu walaupun gurunya itu Indonesia, Ustaz? Ya, itu menurut saya itu sangat membantu, ya. Jadi patokan kita berguru itu bukan gurunya orang Indonesia atau orang Arab. Ya, patokan kita berguru itu kita dapat manfaat atau tidak dapat manfaat. Ya, misalnya ada dua majelis. Majelis pertama teman kelas kita yang ngajar. Majelis kedua hari ini misalnya hari Jumat ada majelis Syi'al Jum'ah. Ya, misalnya Syi'al Jum'ah beliau mufti Mesir, ulama besar.
Ya, jadi kalau secara gengsi harusnya kita hadir ke siar Jumat ya kan. Tapi kalau misalnya level keilmuan kita belum bisa menerima majelis siar Jumat, ya udah kita jangan hadir ke siar Jumat. Kita hadir kepada teman kita yang ngajar matan sulam, yang ngajar ushul fikih misalnya, tapi kita paham. Ya. Dan itu persiapan kita. Jangan juga kita mencukupkan diri dengan majelis yang berbahasa Indonesia. Itu sebagai persiapan. Ini kan tujuan majelis yang berbahasa Indonesia itu untuk teman-teman yang belum siap. Kalau mereka sudah siap, baru melangkah ke majelis masyayikh. Nah, kadang-kadang juga ada teman-teman itu yang mereka masuk ke markas atau masuk ke ini, posisi mereka tingkat 2, tingkat 3 misalnya. Ya, pengen seperti itu. Nah, pas sudah tingkat 2, tingkat 3, akhirnya mereka masuk. Setelah selesai di markas, posisinya tingkat 4 dan lulus. Akhirnya kayak tadi, sudah siap menerima ilmu, tapi keadaan menuntut dia harus pulang. Ya. Tapi daripada tidak, lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Karena kalau kita tidak dapat mengambil semuanya, ya paling tidak kita dapat merasakan awalnya, gitu, ya kan? Berarti jadi itu Ustadz ya, apa namanya? Kebanyakan orang zaman sekarang gengsi itu. Nah, gimana cara menghilangkan gengsi itu Ustadz? Ya ini juga kita banyak perhatikan teman-teman tuh gengsi gitu. Jadi kalau ngaji itu, ya saya merasakan gitu dulu. Kalau teman-teman diajak ngaji sama Syekh Fauzi misalnya, kitab apa? Kitabnya kitab Ajurumiyah. Mereka nggak mau. Nantilah saya ngajinya pas ketika alfiyah saja kayak gitu. Mereka kira ketika seorang syekh itu mengajar Ajurumiyah, yang diajarkan itu sama seperti teman kita ngajar Ajurumiyah. Padahal ada syekh itu yang ketika beliau ngajarnya Ajurumiyah atau matan bina, tapi level isi maklumatnya itu bukan lagi sekitar Ajurumiyah. Ya, jadi ketika Syekh Fauzi itu ngajar Ajurumiyah kan punya level. Ada level yang Ajurumiyah disampaikan untuk orang yang memang belum pernah belajar Ajurumiyah sama sekali. Ada yang level Ajurumiyah orang yang sudah belajar Ajurumiyah, sudah membaca syarah. Ya, jadi ada levelnya. Nah, rata-rata syekh-syekh yang bagus biasanya ketika mengajar sebuah matan itu beliau memasukkan maklumat-maklumat dari syuruh dan hawashi, bahkan dari kitab-kitab di atasnya. Ya, kalau antum pernah melihat di YouTube itu ada syarah Ajurumiyah milik syarah matan bina milik Syekh Fauzi, itu 19 muhadarah menyarah matan bina, tapi isinya bukan sekedar matan bina. Jadi beliau sering ngutip dari syarah Syafiyah Ibnul Hajib, sering ngutip dari Khasais Ibnu Jinni, sering ngutip dari Al-Munsib gitu kan. Jadi isinya bukan Ajurumiyah, bukan cuman matan bina. Yang Ajurumiyah juga isinya bukan cuman mengenalkan kita, oh kalau fa'il itu marfu, kalau ini dan seterusnya, bukan. Ternyata isinya bagaimana cara memahami musannif, bagaimana cara membongkar kalimat, bagaimana cara mentahlil. Jadi kita bukan cuman belajar Ajurumiyahnya, tapi kita belajar Ajurumiyah, kita belajar cara mengurai sebuah matan, kita belajar cara mengajar. Nah, itu penting. Jadi kita bukan cuma dapat ilmu. Nah, meskipun level kita Ajurumiyah, meskipun nama level kitabnya Ajurumiyah, tapi sebenarnya isinya bukan Ajurumiyah. Jadi jangan terpaku kepada sebuah sebuah kitab misalnya, mentang-mentang kitab Ajurumiyah itu diklasifikasikan sebagai kitab mubtadi, kita ogah-ogahan gitu. Nah, lihat siapa yang nyarah dan lihat bagaimana kualitas syarahnya. Ya, ada beberapa orang misalnya di luar nyarah misalnya kitabnya Jam'ul Jawami atau nyarah kitab Minhaj, tapi isinya sebenarnya tidak lebih dari kitab-kitab Fathul Qarib misalnya. Ada, ya kan? Aslinya maksudnya kalau kita bisa baca sendiri, kita membaca sendiri pun kita sudah dapat memahami, ya tanpa perlu hadir. Ada juga guru yang tipenya seperti itu. Nah, jadi kita melihat level menyarah atau level belajar itu kalau sekarang nggak terpaku kepada kitab, ya. Jadi lebih terpaku kepada siapa yang menyarah dan bagaimana hasil syarahnya. Dan kembali lagi kita lihat di mana kita dapat manfaat paling banyak. Ya, kalau misalnya kita merasa level kita Jurumiyah dan kita mendapatkan manfaat di Jurumiyah, ya udah akui level kita di situ. Dan itu lebih baik. Kalau kita bisa saja membodohi teman-teman, saya sekarang ngajinya Jam'ul Jawami, saya sekarang ngajinya Minhaj gitu kan. Kita bisa membodohi teman-teman bawa Minhaj keren-keren gitu kan. Tapi yang tahu isi hati kita, yang tahu level kita tuh diri kita sendiri. Ya, membodohi teman-teman masih masuk akal. Tapi kalau kita membodohi diri sendiri, nah itu kan ya mana ada orang yang pengen membodohi dirinya sendiri gitu, Mas. Siap Ustaz. Jadi memang kalau saya lihat itu kan ada beberapa masyayikh itu yang cara menerangkannya itu beda. Kayak mungkin antum kan sekarang fokus ke dua masyayikh kibar, termasuk salah satu di antaranya ada Syekh Fauzi dan juga Syekh Usam gitu. Nah mungkin antum mungkin salah satu orang yang bisa mengaplikasikan keduanya ketika antum mengajar. Nah kira-kira apa yang bisa antum dapatkan ketika Syekh Fauzi mengajar dan Syekh Usam mengajar, kemudian antum jadikan itu sebagai pegangan antum ketika antum mengajar itu? Dua syekh ini memang syekh yang sangat membentuk banyak pesisir, ya.
Kalau Syekh Husam itu biasanya lebih cenderungnya beliau kepada tahqiq masalah. Kemudian ketika beliau menjelaskan itu rinci, dan setiap lafaz yang ada di kitab diuraikan. Jadi kalau misalnya beliau menyarah syarah Kharidah, maka itu berarti kalau kita orangnya bagus, itu kita bisa dipastikan dari huruf alhamdulillahnya sampai khatimahnya kita paham. Ya, syarah Kharidah, karena beliau memang baca semua syarahnya dan memang menguraikan semuanya. Ya, jadi bukan kita belajar syarah Kharidah, misalnya ada satu orang baca satu paragraf, kemudian syekhnya ngomong ngalur ngidul. Kan ada tipe yang seperti itu. Nah, tapi Syekh Husam bukan. Syekh Husam tipe yang memang ngajarin kita, mengajarkan, menyampaikan maklumat dengan runtut, mengajarkan kita mengurai lafaznya, bagaimana posisinya, perubahan maknanya seperti apa. Nah, itu sangat membantu kita dan sangat mengajari bagaimana cara kita mengajar. Ya, kalau dari Syekh Fauzi, secara umum Syekh Fauzi dan Syekh Husam ini tipenya sama. Cuman Syekh Fauzi lebih sering takribul masail. Jadi masalah-masalah yang sulit itu beliau sampaikan dengan berbagai macam cara. Karena Syekh Fauzi itu adib. Ya, seorang adib itu bisa menyampaikan maklumat dengan berbagai cara. Ya, dari sisi sini bahasa seperti ini, murid nggak paham, beliau dari jalan sini, dan terus seperti itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, bisa menggabungkan keduanya, itu luar biasa. Nah, dan saya lihat kalau secara takhasus, ya, meskipun dua-duanya itu bukan guru yang mutafanin ya, tapi pasti masih ada sisi takhasusnya. Syekh Fauzi kan takhasusnya di ulum Arabiyah, Syekh Husam takhasusnya di ulum Aqliyah. Dan ulum Arabiyah dan ulum Aqliyah itu kalau kita gabung, itu sangat luar biasa, Mas. Jadi kita mau berhadapan dengan kitab Maqamat Hariri, atau kita berhadapan dengan syuruh-syuruh hadis yang pakai bahasa adabi, kita berhadapan dengan buku-buku usul fikih yang akli, itu kita bisa ikut. Jadi kita bisa ikut di mana-mana. Syaratnya apa? Karena bahasa kita dalam, akal kita kuat. Itu penting. Ya, nah itu penting. Jadi dua orang itu yang membentuk bahasa kita jadi bagus, pemahaman kita jadi bagus, karena dengan bahasa itu kan memahamkan dan memahami. Ya, tarikah untuk memahami dan memahamkan itu bahasa. Akal itu mengatur, merapikan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa menggabungkan dua hal itu sangat bagus. Makanya saya sangat mengagumi dua orang ini. Ya, karena ketika kita bisa mengikuti dua-duanya itu sangat luar biasa. Itu jadi jadi implementasi dari kata-kata apa? Ta'sim mura'atuha 'anil khata'i fi dhihni wan nutqi juga. Dia alat kanuniyah, kemudian digabungkan keduanya antara mantik atau dengan yang sekarang adab, antara Syekh Fauzi itu adab, Syekh Husam itu mantik, digabungkan keduanya akhirnya menjadi suatu manhaj yang luar biasa sekali. Benar, Mas, karena antara akal ya dengan bahasa itu nggak bisa dipisahkan. Kita mungkin bisa mempunyai ilmu yang banyak, tapi kita nggak bisa menyampaikan ilmu itu dengan baik kalau bahasa kita nggak bagus. Dan ilmu yang kita punya tapi kita tidak bisa menyampaikannya dengan bagus, itu menjadi ilmu yang sia-sia. Ya, jadi sia-sia kita begadang tiap malam, ngapain gitu kan, kita belajar bagus-bagus, ternyata kita nggak bisa menyampaikan. Tuh, teman-teman, jadi harus diingat bahwa namanya penuntut ilmu itu dia harus punya kemampuan untuk mengajar, karena mengajar itu mauhibah, Ustaz ya. Mauhibah. Jadi nggak semua orang bisa. Kalau antum bisa memahamkan orang, berarti antum tandanya itu udah faham. Kalau antum bisa memahamkan orang lain, berarti apa yang ada di dalam diri antum itu dia nggak cuma ilmu nafi, tapi ilmu yuntafa'u bih, seperti yang ada dalam hadis itu kan. Jadi ilmu yang yata'adda ila ghairi. Itu. Oke, sekarang ini Ustaz ada pertanyaan lagi. Gimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab kita sebagai thalabah Azhar? Mana Ustaz? Ya, talib Azhar sebenarnya punya banyak tanggung jawab. Ya, tapi saya melihat pengennya tanggung jawabnya secara umum dari dua sisi. Yang pertama tanggung jawab kita dari sisi keilmuan, yang kedua tanggung jawab kita dari sisi akhlak. Ya, karena dua hal ini sangat penting. Kalau dari sisi keilmuan, tanggung jawab kita tentu saja kita harus memanfaatkan waktu belajar sebaiknya di Azhar. Ya, mengenal guru-guru, kemudian mengumpulkan maraji dan lain sebagainya, supaya ketika kita di Indonesia kita sudah punya segalanya dan kita memang bisa disebut sebagai seorang yang alim atau allamah. Itu tanggung jawab secara keilmuan. Ya, karena orang melihat Azhar itu sudah tidak kenal lagi. Orang ketika kita pulang ke Indonesia nggak tahu antum jurusan apa, jurusan lughah, orang nggak peduli. Ya, jadi kalau kita bilang orang nanya hukum fikih misalnya, saya bilang saya dulu jurusan lughah, saya nggak belajar fikih, ya udah itu kita nggak bisa lagi di masyarakat. Ya, jadi ketika kita kembali ke masyarakat, orang lihatnya Azhar. Azhar itu yang orang lihat Imam Bajuri, imam dan imam-imam yang lain, ya, ulama-ulama besar Azhar yang kita kenal. Nah, kemudian yang kedua, kita juga punya tanggung jawab dari sisi akhlak. Ya, dan ini yang yang harus kita perbaiki bersama-sama. Ya, karena latar belakang kita di Indonesia berbeda, tentu saja
sesuatu yang dianggap baik itu berbeda. Tapi sebenarnya sesuatu yang dianggap baik dan akhlak itu pasti ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Kita bisa sepakat mengatakan paling tidak kalau kita tidak bisa sepakat, kita harus kembalikan ke ke agama. Ya, ke agama dan kepada buku-buku yang dituliskan oleh para ulama. Ya, berarti cara tanggung jawab kita, cara menumbuhkan akhlak itu ya udah kita kembali ke buku-buku agama. Kita melihat bagaimana kitab Tazkiratus Sami mengajarkan kita tentang adab talibul ilm, ya, pakaian talibul ilm seperti apa, kemudian adabnya dengan buku, adabnya dengan guru, adabnya dengan teman dan sebagainya. Itu juga tanggung jawab kita, ya. Jangan sampai kita seorang Azhar, kita mengikutinya mudah terbawa arus dengan tren. Ya, ketika ada orang yang rame-rame di TikTok, ada tren di TikTok, kita ikut. Kita jangan sampai. Kita orang Azhar itu ada punya timbangan. Ya, pertama kita dikasih timbangan akal, yang kedua kita dikasih timbangan syariat. Ya, dan itu kita harus bisa, karena orang Azhar itu bukan seperti orang biasa. Ya, sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang awam belum tentu layak. Ya, jadi sesuatu yang boleh itu belum tentu layak, ya kan? Karena nanti orang Azhar itu mau jadi apapun dia di Indonesia, pasti dia punya peran dakwah. Ya kan, entah itu dia mau jadi bos travel, entah mau jadi pebisnis dan lain sebagainya, orang tetap melihat, oh si fulan itu lulusan Azhar. Kalau dia jadi pebisnis yang bagus, pebisnis yang jujur dan lain sebagainya, nah di situ orang melihat ada nilai dakwahnya di sana karena akhlaknya tadi. Ya, jadi seperti itu. Ya, tidak mesti kita, nggak mungkin kita semua jadi ulama dan nggak mungkin kita semua mengajar. Ya, banyak juga yang ke Mesir memang nanti pulang ke Indonesia tujuannya bukan cuma mengajar, bisa jadi dia pengen jadi pengusaha, tapi tujuannya apa? Nanti saya pengen bikin pondok, saya cari orang-orang yang alim biar pondoknya gratis, saya yang biayai. Itu harus ada juga seperti itu. Ya. Tapi perlu diingat ya, semua mahasiswa itu semua calon ulama. Ya. Cuma ada yang jadi, ada yang enggak. Ada yang jadi, ada yang enggak. Atau calon dai lah. Calon dai lah. Calon dai. Terus, tapi kalau kita lihat dari sisi keilmuan itu sebenarnya orang Indo itu nggak kalah, Ustaz ya. Kalau kita lihat dari di kuliahnya, entah di talaki banyak para ahbab itu yang ternyata lebih unggul dibandingkan dari negara-negara lain. Dan juga ketika di kuliah pun banyak yang mumtaz juga. Artinya banyak ditakrim oleh para masyayikh menjadi mutafawikin. Itu menurut saya sisi yang termasuk harus kita harus kita angkat, Ustaz. Karena banyak orang di Indo itu masih merasa kalau di Azhar itu udah banyak orang Indo. Jadi kayak tapi pindah di Mesir gitu. Nah itu. Terus kemudian masalah akhlak itu menurut saya kayak Ustaz. Banyak para masyayikh itu yang justru malah mengunggulkan Indonesia dibandingkan negara-negara lain dari sisi akhlaknya kan. Soalnya mungkin karena dari sisi kalau orang Indonesia itu mereka terbawa akhlaknya dari ketika mereka di pondok atau ketika di aliyah. Nah itu menurut antum kira-kira apa sih yang kurang dari akhlaknya orang Indo ini? Maaf ini tapi untuk sebagai motivasi bagi kita, Ustaz. Kira-kira yang menurut jenengan itu kurang itu apa? Secara umum sifat orang Indonesia itu ramah, sopan santun. Ya itu sudah jadi malakah bagi orang Indonesia, itu sudah jadi darah daging. Jadi ketika kita diajari tasawuf bagaimana sifat tawadu, bagaimana murah senyum, itu sebenarnya sudah jadi jati diri kita. Ya, makanya beberapa masyayikh bilang orang Indonesia itu sebenarnya tidak perlu diajari tasawuf, karena itu sudah keseharian mereka. Ya. Tapi kan itu orang Indonesia yang belum mengenal TikTok. Orang Indonesia yang belum mengenal media-media, ya. Media sosial itu sangat sangat cepat mengubah pribadi kita. Ya, pribadi kita yang awalnya malu-malu, awalnya sopan, tapi ketika dia di belakang layar, dia berubah menjadi orang lain yang berani mengumbar macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Ya, kalau kita bawa nama Azhar, kita tahu, ya. Kita secara pribadi pun pasti tahu bagaimana sebenarnya pakaian yang sopan bagi talib Azhar itu. Ya, kalau cukur bagaimana cukuran yang sopan, bercukur yang sopan. Habis itu kalau bergaul dengan perempuan misalnya ada batasannya. Kalau di jalan bagaimana, kalau cara kita ketawa bagaimana. Itu pasti kita sudah tahu sendiri, ya. Nah, tinggal kita membawanya, ya. Tinggal kita melakukannya. Sebenarnya rata-rata kita pasti sudah tahu itu. Ya, gitu, Mas. Saya takutnya itu kalau kita belajar terus sampai gitu. Itu kalau seandainya di alam sana bagaimana Ibnu Jamaah itu mungkin malu melihat murid-muridnya kayak kita semua gitu. Ya, jadi beliau berusaha merangkum kitab Serba Eropa, tapi ternyata yang belajar ternyata tidak bisa mengimplementasikan di kehidupan nyata gitu. Kalau kita membandingkan diri kita dengan ulama-ulama zaman dulu,
itu kita sangat jauh banget bandingannya. Ya, Ustaz. Jadi kadang kita misalnya bangun pagi, bangun sebelum subuh misalnya, salat tahajud, salat subuh berjamaah misalnya, habis itu baca wirid, itu kita udah merasa seperti jadi wali, ya kan? Padahal itu bukan standar talibul ilm sebenarnya, itu standar orang biasa, standar orang baik biasa, ya kan? Yang harus bangun pagi, salat tahajud, salat subuh berjamaah, itu standar muslim baik biasa. Talibul ilm harusnya di atas lagi. Nah, berarti sebenarnya kita ini layak nggak sebenarnya sebagai talibul ilm? Kalau kita membaca buku-buku para ulama, kalau kita membandingkan gitu. Nah, itu jadi supaya jadi motivasi diri. Kalau kita misalnya belum sampai levelnya ke sana, ya udah kita siap-siap sedikit demi sedikit itu. Karena segala sesuatu pasti memerlukan pembiasaan. Ya, memerlukan pembiasaan. Ya, siap-siap. Saya teringat itu Ustaz, ada kaul siapa? Imam Akhdari ya, yang la siyama fi ashil quruni dil jahli wal fasadi wal futuni. Itu pun di abad 10 Ustaz. Apalagi sekarang kita di abad yang sudah modern ini, bagaimana akhlak itu ternyata banyak degradasi moral gitu Ustaz. Nah, tapi ada yang menarik juga Mas.